Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amarit Utami. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji praktikum bioteknologi. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memahami proses fermentasi, mengetahui peran mikroorganisme, dan aplikasi bioteknologi dalam pengolahan pangan. Sebelum saya memulai praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bioteknologi. Bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bios yang artinya hidup, teknos yang artinya penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Berdasarkan prinsipnya, bioteknologi dibagi menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan prinsip atau cara tradisional dalam menghasilkan produk. Bioteknologi konvensional ini merupakan rekayasa tingkat jaringan. Jadi prinsip yang digunakannya yaitu bisa kultur jaringan atau organ dan fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknologi reproduksi atau rekayasa tingkat genetika, serta menggunakan alat-alat yang canggih untuk menghasilkan produk. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji praktikum bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan tempe. Pembuatan tempe yaitu mendaburkan ragi ke permukaan kacang kedelai dan mendiamkannya selama 24-72 jam atau sekitar 1-3 hari. Pembuatan tempe ini membutuhkan bantuan mikroorganisme, yaitu jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Langsung saja kita ke praktikumnya. Langkah pembuatannya, yang pertama, pilihlah kacang kedelai yang berkualitas baik, kemudian dicuci untuk menghilangkan kotoran dan debu pada kacang. Kemudian rebus kacang kedelai selama 30 sampai dengan 40 menit untuk mengurangi kadar zat nutrisi dan mempercepat pertumbuhan jamur fermentasi. Selanjutnya, ganti air rebusan dengan air bersih hingga kacang terendam semua dan rendam semalaman kedelai yang telah direbus. Setelah direndam, pisahkan kulit arinya dengan cara diremas. Kemudian cuci sampai bersih dan tiriskan. Lalu rebus kembali kacang kedelai selama 30 sampai dengan 40 menit guna mensterilkan kacang kedelai. Kemudian tiriskan dan dinginkan sampai kacang kedelai benar-benar kering, tidak ada kadar airnya lagi. Kemudian campurkan ragi dan tepung beras, lalu taburkan secara merata pada kacang kedelai yang sudah benar-benar kering. Penambahan tepung beras dalam pembuatan tempe bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan pertumbuhan jamur. Tepung beras menyediakan sumber karbohidrat tambahan yang dapat mendukung pertumbuhan jamur Rhizopus selama fermentasi. Yang kedua, menyerap kelembaban berlebih. Tepung beras membantu mengurangi kadar air berlebih pada kedelai, sehingga mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, meningkatkan tekstur tempe. Dengan menyerap kelembaban, tepung beras membantu menghasilkan tempe yang lebih padat dan tidak mudah hancur. Lalu yang keempat, mempercepat fermentasi. Karbohidrat dalam tepung beras dapat mempercepat aktivitas jamur, sehingga proses fermentasi berlangsung lebih efisien. Selanjutnya, kedelai yang telah dicampur ragi dibungkus menggunakan plastik. Tutup plastik dengan hektar, kemudian tusuk plastik secara merata untuk memastikan sirkulasi udara. Setelah itu, tempe disimpan pada suhu 25-30 derajat Celcius selama 24-72 jam agar fermentasi berjalan optimal.
Pada pengempatan pertama, kedelai yang telah difermentasi menjadi mengembun, terlihat uap pada plastik pembungkus kedelai dan terlihat jamur yang belum merata pada sekitar kedelai. Pada pengempatan kedua, kedelai yang sedang difermentasi menjadi hangat dan jamur sudah mulai merata dan menutupi kedelai serta tercium bau khas tempe. Setelah 2 hari, tempe matang dengan tekstur padat dan aroma khas. Tempe siap dikonsumsi dengan berbagai cara seperti digoreng, dikukus, atau diolah menjadi hidangan lain. Keberhasilan pembuatan tempe dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, kualitas kedelai. Kedelai harus bersih, tidak busuk, dan memiliki kadar air yang sesuai agar proses fermentasi berjalan dengan optimal. Yang kedua, proses perendaman dan pengupasan. Kedelai yang direndam dan dikupas dengan baik akan mempermudah pertumbuhan jamur Rhizopus oligosporus. Yang ketiga, yaitu penggunaan ragi. Penambahan ragi yang segar dan dalam takaran yang sesuai, tidak kurang atau tidak lebih, sangat penting untuk menjaga proses fermentasi agar tetap optimal. Keempat, yaitu kelembaban dan sirkulasi udara. Kedelai yang terlalu basah akan menghambat proses pertumbuhan jamur, dan sirkulasi udara yang baik akan membantu fermentasi menjadi merata. Yang kelima, yaitu suhu fermentasi. Untuk fermentasi tempe ini, idealnya 25-30 derajat Celcius. Jika terlalu dingin, fermentasi akan menjadi lambat, dan jika terlalu panas, jamur akan mati atau tempe menjadi asam. Waktu fermentasi. Tempe harus difermentasi selama 24 jam dan paling lama 72 jam. Jika terlalu singkat, tempe belum matang sempurna, dan jika terlalu lama, tempe akan menjadi lebih asam. Yang terakhir yaitu kebersihan alat dan tempat fermentasi. Pembuatan tempe harus dilakukan dengan alat-alat yang bersih serta dilakukan di tempat yang bersih juga, karena agar tidak terkontaminasi oleh bakteri atau jamur lain yang dapat merusak atau menghambat proses pembuatan tempe. Jika semua faktor ini diperhatikan, produk tempe yang dihasilkan akan baik, bertekstur padat, berbau khas, dan memiliki rasa yang enak. Pada kali ini saya mengolah tempe menjadi tempe crispy saus mentega.